wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang senyawa saponin. Saya Alifina Aditya sebagai moderator dan anggota kami ada Alia Nabila Yasmin, Tria Oktarisa, Roberto Musaida, Syamana Fitri, dan Farenda Asifa. Dan pemateri pertama akan dibawakan oleh Alia Nabila Yasmin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Senyawa saponin. Saponin adalah jenis glikosida yang banyak ditemukan dalam tumbuhan. Saponin termasuk ke dalam senyawa metabolit sekunder karena senyawa metabolit sekunder adalah hasil biosintetik dari turunan metabolit primer yang umumnya diproduksi oleh organisme yang berguna untuk pertahanan diri dari lingkungan maupun dari serangan organisme lain. Saponin bersifat polar, menunjukkan hasil positif dari pelarut aseton. Ini ada jalur biosintesis saponin. Jalur biosintesis saponin dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama asam mefalonat yang merupakan senyawa 6 karbon yang disintesis dari asetil-CoA. Yang kedua, unit isoprenoid yang dibentuk melalui pelepasan karbon dioksida dari asam mefalonat. Lalu yang ketiga, 6 unit isoprenoid mengadakan kondensasi untuk membentuk senyawa antara skualen. Kemudian skualen mengalami siklisasi untuk menghasilkan senyawa terpenoid. Dan senyawa terpenoid ini akan berikatan dengan glukosa untuk membentuk saponin. Produknya bisa berupa senyawa intermediat yang akan digunakan sebagai enzim prekursor biosintesis berikutnya atau sebagai produk akhir dari reaksi tertentu. Suatu skema reaksi yang kompleks dan banyak simpangan, suatu senyawa dari intermediat secara simultan juga merupakan prekursor untuk bagian lain dari jalur reaksi. Sebagai contoh, asam sikimat yang dapat menjadi senyawa intermediat untuk metabolisme asam amino dan juga sebagai prekursor untuk biosintesis metabolisme sekunder aromatik. Faktor yang berpengaruh terhadap biosintesis saponin. Adanya GA3 atau asam giberelat yang memicu terjadinya biosintesis saponin. Pengaruh GA3 dapat menyebabkan kadar saponin dalam tanaman meningkat. Fitohormon dalam hal ini GA3 mempengaruhi metabolisme asam nukleat yang berperan dalam sintesis protein dan mengatur aktivitas enzim untuk pertumbuhan tanaman. Adanya peningkatan sintesis protein sebagai bahan baku penyusun enzim dapat memacu kerja enzim dalam proses metabolisme tanaman. Ini dapat meningkatkan laju pertumbuhan yang nantinya dapat meningkatkan biosintesis metabolit sekunder, salah satunya adalah saponin. Senyawa saponin yang terdapat dalam tumbuhan mempunyai berbagai manfaat, yaitu bermanfaat bagi manusia dan bermanfaat bagi tanaman itu sendiri. Senyawa saponin bermanfaat bagi manusia yaitu dapat menurunkan kolesterol sebagai antioksidan, sebagai antimikroba, dan mampu menghambat pertumbuhan sel kanker. Salah satu tumbuhan yang punya senyawa saponin yaitu buah mahkota dewa, yang dimana buah mahkota dewa itu dapat mencegah terjadinya penyakit diabetes dengan menghambat kerja enzim alfa glukosidase dalam memproduksi glukosa dari karbohidrat. Dengan demikian, saponin tersebut dapat menimbulkan efek hipoglikemia, yaitu terjadi penurunan kadar glukosa di dalam darah. Senyawa saponin bermanfaat bagi tumbuhan sebagai pertahanan alami untuk keberlangsungan hidup tanaman dari serangan hama serangga. Tanaman mengeluarkan senyawa saponin dan senyawa saponin akan membentuk komponen kompleks tidak larut dengan kolesterol, yang dimana kolesterol tersebut merupakan sumber energi utama bagi serangga. Hal ini menyebabkan kolesterol yang berikatan dengan saponin tidak dapat digunakan, sehingga terjadi kematian pada serangga. Pengekstraksian saponin. Pengekstraksian saponin dapat dilakukan dengan cara diisolasi dan ditetapkan kadarnya menggunakan analisa kuantitatif gravimetri. Dapat juga digunakan dengan metode ekstraksi reflux. Metode ekstraksi reflux merupakan metode ekstraksi dengan cara dipanaskan bahan-bahan simplicia yang terdapat pada labu alas bulat. Secara umum, pengertian reflux sendiri itu adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya selama waktu tertentu dan jumlahnya pelarut yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Ekstraksi dengan cara ini tuh pada dasarnya adalah ekstraksi berkesinambungan.
Metode ekstraksi reflux merupakan metode ekstraksi dengan bantuan pemanas dengan cara memasukkan serbuk mahkota dewa ke dalam labu alas bulat sebanyak 65 gram, kemudian dilarutkan dengan pelarut metanol 80% dan ditambahkan 750 ml metanol. Selain itu, dipanaskan dengan temperatur 70 derajat Celcius selama 90 menit. Kemudian, ekstrak tersebut tuh disaring sehingga didapatkan ekstrak buah mahkota dewa dengan pelarut metanol. Selanjutnya, dipekatkan dengan cara dipanaskan pada temperatur 70 derajat Celcius menggunakan wadah aluminium sampai si larutan tersebut itu tuh pekat sehingga akan terdapat ekstrak yang pekat dari buah mahkota dewa tersebut. Nah, dari gambar tersebut merupakan alat untuk melakukan metode ekstraksi reflux. Ada beberapa bagian-bagian dari alat tersebut dan beserta fungsinya. Ada kondensor, keran air, termometer, statif dan klem, labu alas bulat, tempat air keluar dari kondensor, tempat air masuk pada kondensor, dan pemanas. Nah, beberapa alat tersebut memiliki beberapa fungsi. Seperti labu alas bulat memiliki fungsi sebagai wadah untuk penyimpanan sampel yang akan direflux. Kemudian ada kondensor atau pendingin yang berguna untuk mendinginkan uap reflux yang melewati kondensor sehingga menjadi cair. Kondensor atau pendingin yang digunakan menggunakan pendingin air yang berasal dari bawah dan keluar di atas. Selanjutnya ada termometer. Termometer itu digunakan untuk mengamati suhu dalam proses reflux sehingga suhu dapat dikontrol sesuai dengan suhu yang diinginkan untuk memperoleh hasil reflux yang baik atau reflux yang murni. Kemudian ada pemanas. Pemanas itu berguna untuk memanaskan sampel yang terdapat pada labu alas bulat. Pemanasan yang digunakan itu menggunakan kompor, bisa menggunakan kompor listrik ataupun kompor yang lainnya. Sedangkan selanjutnya ada statif dan klem. Nah, statif dan klem itu tuh berfungsi atau berguna untuk menyangga bagian-bagian dari peralatan reflux sehingga tidak jatuh atau goyang. Selanjutnya ada keran air yang digunakan untuk mengaliri air menuju kondensor sebagai pendingin. Metode ekstraksi secara reflux itu tuh memiliki beberapa kelemahan dan keuntungan. Salah satu keuntungan dari metode reflux sendiri itu yaitu dapat digunakan untuk mengekstraksi sampel-sampel yang mempunyai tekstur kasar dan tahan terhadap panas secara langsung. Namun untuk kelemahan metode ekstraksi secara reflux itu tuh dia membantu volume total pelarut yang besar dan jumlah manipulasi dari operonnya tuh sangat besar. Nah, pada rangkaian reflux ini tuh terjadi 4 proses, yaitu ada proses heating, evaporating, kondensasi, dan kolong. Kalau untuk heating terjadinya tuh pada saat si fat dipanaskan di labu didih. Kemudian kalau untuk evaporating yaitu atau penguapan terjadi ketika si fading fat itu mencapai titik didih dan berubah menjadi fase menjadi uap yang kemudian uapnya tersebut itu tuh akan masuk ke dalam kondensor. Selanjutnya ada cooling. Cooling itu tuh terjadi di dalam ember atau di dalam wadah yang kita masukkan air, sehingga ketika air yang kita masukkan itu ketika kita menghidupkan air yang atau air keran yang akan kita salurkan ke kondensor, air dingin itu akan mengalir dari bawah menuju ke kondensor luar. Kemudian air si itu tuh harus dialirkan dari bawah kondensor, tidak boleh lewat dari atas. Nah, karena apa? Agar tidak ada turbulensi udara yang menghalangi atau agar air tuh dapat terisi penuh. Pada proses yang terakhir ada kondensasi atau pengembunan. Nah, proses pengembunan ini terjadi di kondensor luar yang berisikan air dingin tersebut yang kita alirkan melalui si cooling dari air keran atau air ember yang sudah disiapkan. Kemudian air ember yang sudah disiapkan yang terdapat selang untuk mengalirinya. Nah, hal ini tuh akan menyebabkan penurunan suhu dari fase yang uap tadi, kemudian kembali lagi menjadi fase liquid atau ke fase yang lebih dingin.
selain metode ekstraksi reflux, ada beberapa metode yang dapat digunakan seperti metode kromatografi lapis tipis, kemudian ada metode maserasi, ultrasonik, terus ada analisis gravimetri, kemudian ada spektrofotometri UV yang menggunakan lempeng silika gel dan elumen campuran kloroform, metanol, dan air. Nah, untuk analisis gravimetri tersebut tuh merupakan proses isolasi dan penimbangan berat suatu senyawa tertentu yang penetapan kadar saponinnya itu dapat dilakukan terhadap beberapa tumbuhan yang terlebih dahulu direflux dengan pelarut metanol. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.